Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Ibu Vi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oh Ibu Sari bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bu, apakah hari ini Ibu ada waktu? Ada Bu, ada. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Oh gini Bu, rencananya Sari mau diskusi dengan Ibu. Rencananya Ya Sari mau apa? diskusi dengan Ibu Bu. Iya iya. Apa yang mau Ibu diskusikan Ibu Sari? Yang mau Sari diskusikan tentang permasalahan Sari nih Bu. Menghadapi ANBK anak kelas 5 ini Bu. Oh iya sekarang ANBK ya Bu ya? Iya. Iya Bu. SD udah mulai ya kemarin itu di SMP. Sekarang udah SD lagi ya, udah kita lagi ya Bu Sari ya. Ya, iya Bu. Eh, apa permasalahan ANBK di sekolah Bu Sari? Eh, Begini Bu, Eh, Ya. di kelas 5 ini kan Sari em, baru mengajar di kelas 5 ini Bu. Jadi Iya. melihat dari lapor mutu sekolah sebelumnya, Mm-mm. ANBK yang khususnya itu numerasi Bu, itu dalam kategori rendah gitu Bu. Jadi kepala sekolah itu menugaskan Sari karena Sari guru kelas 5, jadi Sari ditugaskanlah oleh ibu kepala untuk mendampingi anak ANBK ini bagaimana supaya nilai anak ini dapat meningkat yang lebih baik gitu Bu. Iya, 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 Bu, ya. Karena rapor mutu sekolah masih rendah ya, Bu, ya. Iya Jadi Bu. menurut Bu Sari ini pertemuan kita hari ini apa ya tujuan dari diskusi kita menurut Bu Sari? Tujuan dari diskusi ini, Sari berharap itu dapat mencarikan solusi gitu Bu dari permasalahan yang Sari hadapi untuk meningkatkan nilai ANBK siswa kelas 5, terutama itu numerasi gitu Bu. Iya, iya, iya. Oke, Bu Sari ya. Ya, saya akan membantu menyelesaikan masalah Bu Sari yang mengenai ANBK ya, Bu ya. Iya, iya Eh, Bu. Menurut Bu Sari sampai saat ini apa yang sudah Ibu lakukan ini dalam menghadapi ANBK? Khususnya ini kan tentu rapor mutunya harus meningkat ya Bu Sari ya. Iya Ibu. Apalagi Bu Sari baru di kelas 5 ya Bu. Iya, jadi untuk menghadapinya tuh agak canggung gini, Bu. Jadi, Sari itu sudah melakukan kegiatan ekstrakurikuler ini, Bu, dalam beberapa waktu ini, Bu, mungkin sekitar 1 minggu ini, Bu. Oh, Ber ekstrakurikuler khusus untuk ANBK ya Bu ya. Iya, Iya, iya. khusus untuk ANBK setelah anak itu pulang sekolah gitu, Bu. Jadi anak itu bawa bekal dia dari rumahnya, jam 1 itu dimulai lagi gitu, Bu. Iya, iya. Bagus itu ya Bu ya. Nah, berapa durasi waktu Ibu itu untuk sekali pertemuan untuk ini kan kayak les ya Bu ya. Kita Iya, kasih seperti les gitu, Bu, iya. ya Bu ya. Iya, Iya, iya. Berapa durasi waktu satu kali pertemuan? Artinya itu pulang sekolah ya Bu Sari ya? Heeh. iya, pulang sekolah, Iya, Bu. Itu iya. durasi waktunya itu dari jam 1 sampai jam 3 itu sekitar 2 jam gitu, Bu, durasi waktunya. Iya, iya, Bu. Jadi selama Ibu melakukan selama 2 jam eee, itu efektif menurut Bu Sari? Eh, Ya? Menurut Sari itu efektif, Bu. Oh iya. Nah, Iya. kegiatan ini dalam 1 minggu itu berapa kali Ibu Sari lakukan? Dalam 1 minggu tuh Sari melakukannya itu 2 kali gitu, Bu, dalam 1 minggu. 2 Jadwalnya kali. itu di hari Senin dan hari Selasa, Bu. Oh, hari Senin, Selasa. Ini Iya. berarti untuk kegiatan ini karena anak pulang sekolah ini sudah kolaborasi juga dengan orang tuanya Ibu Sari? Iya, sebelumnya udah dikolaborasikan juga dengan orang tua murid gitu, Bu. Ya, mereka mendukung semua Bu Sari ya? Alhamdulillah untuk kegiatan itu mereka mendukung dan anak pun merasa
nggak keberatan gitu Bu. Dia mau juga untuk meningkatkan nilai numerasi ANBK-nya gitu Bu. Iya, 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 iya. Nah, menurut Ibu Sari ini ya, kalau kita bicara tentang skala ya Bu ya, kalau Iya. diberikan skala 1 hingga 10, kira-kira di posisi mana ini Ibu Sari dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan numerasi siswa untuk tujuan ANBK ya yang sudah Ibu Iya. lakukan. Baik Bu, dari yang telah dilakukan ini Bu, Sari itu menilai posisinya baru 6 Bu. Iya baru 6 Bu. Iya, iya, baru 6. Nah, skala yang Ibu Sari harapkan kira-kira berapa ini? Harapannya ini anak ini 10 Bu, harapan Sari itu 10 Bu. Iya, 10. Tentu kita pengennya perfect ya Bu Sari ya. Iya, Dalam, pengennya yang iya, terbaik gitu Bu. iya, Untuk juga dapat. anak dan sekolah juga gitu Bu. Iya, iya, Ibu Sari ya. Nah, untuk mencapai skala yang 10 itu Bu, kira-kira Ibu Sari punya solusi nggak? Apa yang akan Ibu lakukan itu? Melihat dari kegiatan yang sudah Sari lakukan, mungkin untuk mencapai nilai 10 itu, Sari menambah kali Bu jadwal untuk lesnya yang tadinya 2 kali dalam seminggu, mungkin nanti ditambah 4 kali seminggu. Selain itu, mungkin Sari juga akan melaksanakan kolaborasi nih Bu dengan guru kelas yang lain untuk mengajar anak ekstrakurikuler khususnya untuk persiapan ANBK gitu Bu. Iya, iya, iya Bu ya. Apa nih ukuran keberhasilan rencana Ibu Sari ini? Ukuran keberhasilan rencananya anak ini dapat meningkat nilai numerasi di ANBK-nya Ibu menjadi lebih baik Ibu dari yang sebelumnya. Ya, lebih baik ya Ibu ya. Iya. Heeh. Terus komitmen. Nah, ini kita bicara komitmen ya Ibu Sari. Ya. Komitmen Ibu terhadap rencana Ibu apa kira-kira ini? Komitmen saya itu saya akan berkomitmen untuk meningkatkan nilai numerasi ANBK dari anak kelas 5 ini, Bu. Iya, iya. Nah, nih kira-kira ya di sekolah Bu Sari atau di warga sekolah mungkin ya, siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu nih dalam menjaga komitmen itu? Uh, yang dapat membantu saya menjaga komitmen ini adalah guru-guru yang ada di sekolah. Itu di mana guru-guru ini berkolaborasi untuk memberikan waktu tambahan untuk mengajar ekstrakurikuler anak khususnya yang kelas 5 gitu Bu. Oh iya, mudah-mudahan kolaborasi itu berjalan lancar ya Bu Sari ya. Amin Nah, iya Ibu. luar biasa sekali ini Bu dalam meningkatkan rapor mutu sekolah ya. Jadi Iya. ini saya percaya nih sepertinya ini langkah-langkah yang Ibu lakukan ini bisa memberikan dampak positif nih. Bisa dengan biasanya 2 kali seminggu, jadi nanti kita pengen skalanya 10 ya Bu ya. Iya Bu. 4 kali seminggu luar biasa sekali. Ini kita bisa diskusi nanti kembali ya Bu ya mengenai perkembangan Ibu dalam kegiatan Ibu ANBK ini selanjutnya. Karena saya penasaran juga ini Bu ya, gimanakah bersemangatnya anak-anak Ibu nanti karena diberikan waktu lebih untuk mereka paham ya Bu ya. Iya Bu. Baik. Kalau bisa kita nanti bertemu di pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Di sini saya lebih percaya diri lagi dalam meningkatkan nilai anak kelas 5 untuk persiapan ANBK-nya Ibu. Iya, sama-sama Ibu Sari ya. Ini Bu Sari sudah mau berbagi pengalaman dengan saya. Jadi Bu Sari sudah mau mendiskusikan permasalahannya ya. Sampai ketemu nanti ya Bu Sari ya di pertemuan kita berikutnya Ibu. Iya Ibu, sampai jumpa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari. Oke. Assalam Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Ibu Vi. Apa kabarnya Ibu Vi ini? Alhamdulillah baik Bu Sari. Tapi mohon maaf sebelumnya ini Bu Sari ya. Apakah Ibu punya waktu luang nggak hari ini nih? Saya sekarang itu benar-benar bingung Ibu Sari. Alhamdulillah Ibu, saya hari ini punya waktu luang. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu Sari ya. Saya sebenarnya masalah ini udah lama mau saya bicarakan sama Ibu Sari ini. Ini mengenai permasalahan saya ini di kelas. Kira-kira Ibu Sari bisa nggak bantu saya? Woi, dengan senang hati Bu, ini saya bisa nih bantu Ibu. Kira-kira apa yang saya bisa bantu ini Ibu Vi? Sebenarnya ya Bu ya, saya itu ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya sedang hadapi nih Bu. Kadang saya pikir-pikir sendiri ya Bu ya, kadang Iya. buntu. Udah saya coba ini enggak juga dapat solusinya. Jadi saya benar-benar ingin dapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu Sari. Mudah-mudahan lah Bu. Ya makanya saya datang mencari Ibu Bu. Iya Bu Vi, terkadang kita tuh sering cerita juga lah sama teman. Terkadang permasalahan tuh bisa kita selesaikan secara bersama ya Ibu. Baiklah Iya, Ibu Vi, mari yuk kita ngobrol-ngobrol sejenak ke ruangannya. iya Bu. Nah Ibu Vi, uh, hari ini apa permasalahan yang akan Ibu Vi diskusikan? Oh iya nih Bu. Saya tuh beberapa hari ini Bu ya, nih saya lesu, murung, tiap saya masuk kelas ya Bu ya. Kadang ini ada anak murid saya yang sering Hmm, datang terlambat Bu. Ya kadang gimana ya Bu, kita sedang melakukan pembelajaran, kita lagi iya. fokus melakukan pembelajaran, jadi ada anak yang datangnya terlambat terus Bu. Jadi kan tentu itu mengganggu ya Bu, mengganggu proses pembelajaran. Kita Iya. lagi asik-asik asik-asik ngajar, terus ada anak dari luar datang dengan terburu-buru, dia baca salam, tentu kan teman-temannya jadi konsentrasinya terpecah gitu ya Bu ya. Jadi Hmm. karena murid saya itu sering datang terlambat. Oh iya iya, ya itu kan akan merusak konsentrasi anak yang ada di dalam ya Bu. Apalagi dia datang juga mengucapkan salam. Ibu Vi, apa tujuan Iya, dari diskusi kita hari ini Ibu Vi? Apa yang Ibu Vi harapkan dari diskusi kita hari ini? saya ingin mendapatkan ya Bu ya, suatu harapan. Nah, saya datang ke Ibu Sari, itu saya dapat solusi dari masalah anak saya ini, Bu. Hmm, baiklah Ibu Vi. Saya Jadi anak ibu ini sering terlambat ya Bu datang ke sekolah ya. Jadi Iya, harapannya nanti kita dapat menyelesaikan permasalahan anak ini dan dapat membantunya dalam uh, ke, ke keterlambatannya. Bagaimana dia itu supaya tidak terlambat lagi ya Bu. iya, Uh, iya. Menurut Ibu Vi, apa yang membuat anak ini sering uh, terlambat hadir gitu Bu? Kalau dari penelusuran saya, Bu ya, itu menurut saya anak itu terlambat tuh karena kurang perhatian dari orang tuanya itu. Kedua orang tuanya itu eh, sibuk. Jadi anak ini jadi Hmm. nggak ada perhatian, terus dia juga sering begadang malam, Bu. Jadi kalau ditanya dulu, "Kenapa terlambat?" "Saya tidurnya jam 12-an, Bu," gitu kan. "Lah kenapa Hmm. kok tidurnya jam 12? Apa enggak dimarahin nih sama mamanya, sama papanya?" "Enggak ada, Bu, Mhm. karena Kakak kadang udah pulangnya telat. Kadang ya mereka kurang perhatian sama saya, Bu," katanya gitu, Bu Sari ya. Oh, iya iya. Iya tuh Bu Vi, kalau kita tidurnya jam 12 malam, tentu kita tuh
bangunnya akan telat ya Bu. Setelah Iya, itu orang tua kurang pula perhatian terhadap anaknya. iya. Kira-kira ini apa yang dia gini Bu Vi, tadi kan Hmm, anak itu kan karena dia main HP. Eh, iya, kadang itu, Bu. eh, Biasanya dalam kelas Ibu Vi, dalam proses pembelajaran, apa anak ini dia sering ngantuk gitu Ibu? Iya, Bu, sering ngantuk, sering ditegur gitu. Kadang malah tertidur di kelas, Bu. Jadi kan Hmm, fokus anak yang lain tuh tentu ke itu ke temannya gitu. Ibu, ibu, ini si Fazio-nya ketiduran, Ibu, katanya kan. Jadi iya. riuh, nah gitu. Ketika dia itu kaget dengan suara teman, nah jadi ada malu juga dia, jadi rasa percaya dirinya itu, nah jadi down gitu. Ya, Iya, bisa ya itu menyebabkan anak merasa down karena ya, apa ya Bu Vi, rasa ngantuk kita ini nggak bisa ditahan ya. Kalau udah ngantuk tuh maunya tidur aja, walaupun iya, situasinya bagaimanapun. Ya ini kita kasihan juga ya terhadap anak didik kita ini nih. Eh, Ibu Vi sebagai seorang guru dari anak ini, apa yang sudah pernah Ibu coba lakukan terhadap uh, anak ini? Apakah Ibu sudah mencoba untuk menghubungi orang tuanya? sudah ya Bu ya. Saya sudah pernah menghubungi orang tuanya, tapi nggak dapat waktunya. Mereka tuh nggak datang gitu Bu Sari, karena kesibukan mereka masing-masing Bu. Nggak merespon, kurang merespon Bu. Karena mereka bilang nanti ya dijanjikan aja, tapi mereka nggak datang-datang. Saya tunggu, nggak datang mereka gitu. Hmm, iya iya Bu. Berarti orang tuanya benar-benar sibuk. Iya. Tapi ada enggak Ibu solusi tadi kan orang tuanya nggak mau datang. Setelah Iya. itu apa yang Ibu lakukan lagi terhadap anak dan orang tuanya? Iya, saya coba lagi ya, Bu, ya. Saya coba lagi menghubungi orang tuanya kembali, Bu. Kalau awalnya kan Hmm, saya hubungi, terus nggak ada, kadang kan kita gini, Bu, ya mungkin nggak ada perhatian atau apa ya. Mungkin kita kasih aja ke anak ini saran-saran, masukan gitu, Bu, ya. Jadi kadang kalau nggak itu, mungkin kadang kita salah juga sebenarnya, Bu Sari ya. Eh, iya. Dibiarkan gitu, walaupun hak anak itu kan harus dapat sama dia. Cuman kalau kita kita kan karena udah sering-sering terus nggak didengarkan gitu Bu Sari. Jadi kemarin tuh sempat diam Bu. Jadi biarkan aja lah gitu beberapa hari nggak dihubungin orang tuanya. Jadi kalau sekarang nih saya solusinya kayaknya memang ya harus saya coba hubungi orang tuanya kembali Bu Sari. Nah, iya Bu Vi, itu menurut saya itu ide yang sangat bagus Ibu Vi. Terkadang kita juga harus bisa untuk bertemu langsung kepada ke orang tuanya kayak gitu Bu Vi. Ah, jadi menurut dengan ide yang Ibu tadi, kira-kira membantu nggak Bu untuk masalah yang Ibu alami? Saya kira membantu ya Bu ya. Saya kira bisa membantu nih. Saya akan coba menghubungi orang tuanya kembali ini dengan meminta waktu khusus mungkin harus menghibahkah kita ya karena kalau anak itu kan anak kita juga ya Bu ya. Kita mau Iya, mereka itu iya Bu, kita iya. ya, lihat mereka dia aja tertidur ya Bu ya itu kasihan banget nih. Anak ini apa kayak banyak masalah atau apa atau nggak ada kasih sayang dari orang tuanya yang perlu saya bicarakan dengan orang tuanya. Jadi mungkin ya karena saya perempuan ya Bu ya, mungkin Iya, saya Bu. lebih menghubungi si ibunya mungkin. Jadi nanti Iya. kita bisa bicara heart to heart gitu. Gimana kita bisa nanti saling apa ya Bu, saling curhat mungkin yang Iya. ibunya nanti saya bisa berikan solusi gitu ya Bu ya, supaya dia mau datang ke sekolah. Ya, itu ide yang sangat bagus ya, Bu. Super sekali. Jadi kita tuh harus ada kolaborasi ya sama orang tuanya karena ini demi kepentingan anak untuk keberlanjutan berikutnya bagi anak ya, Bu. Iya Baiklah iya. Ibu Vi.
Dari apa yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya agar anak tersebut tidak terlambat lagi Ibu datang ke sekolah dan tidak mengantuk di sekolah? Iya ya Bu ya. Saya pikir mungkin saya lebih perhatian ke anak ini, ditambah saya akan sering-sering berkolaborasi ya Bu ya dengan orang tuanya. Hmm, Anaknya ini kayaknya memang kurang perhatian ya Bu ya, kurang iya, perhatian. iya, Bu. Kita kan punya anak juga ya Bu ya. Kadang kalau kita cuekin gitu kan, anak ini kadang minta dipeluk juga. Mungkin anak ini kurang perhatian gitu, nggak ditanyain Iya, apa gitu, atau misalnya kayak main handphone dikasih aja handphone kan. Kalau zaman sekarang ini kita lihat ya Bu ya, biar anaknya adem ayem atau apa dikasih handphone. Makanya anak saya ini sampai ngegame sampai malam, begadang dia sampai malam, iya. sampai terlambat ke sekolah. Jadi mungkin lebih berkolaborasi lagi dengan orang tuanya ya. Iya, ya Ibu Vi, bagus sekali Bu. Jadi sebenarnya Ibu bisa untuk menyelesaikan permasalahan sendiri dan perlu untuk mencobanya ya Bu. Jangan uh, Ibu putus asa untuk terus melakukan Bu itu demi kebaikan anak-anak didik kita ya Bu ya. Iya, iya. Jadi Ibu kira-kira komitmen apa yang bisa Ibu lakukan ke depannya terhadap anak ini, Bu? Oh, ya. Kalau tadi saya berkolaborasi dengan orang tua, mungkin jika terjadi kembali yang seperti yang nggak kita harapkan misalnya ya Bu ya, kalau kita Iya. saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, atau saya nanti akan meminta solusi juga nih eh, apa dengan komite mungkin ya Bu ya, karena komite Hmm, tentu tahu ya eh, masyarakat di sini bagaimana itunya mungkin itu Bu bisa kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan bapak komite mungkin. Wah, bagus itu Ibu Vi. Jadi kita tuh melibatkan kolaborasi antar warga sekolah lagi ya Bu. Kalau kita menangani anak ini terjadi jalan untuk yang terbaik bagi dia ya Bu ya. Iya Uh, iya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang Ibu? Iya. Perasaan alhamdulillah ya Bu lega rasanya ya Bu ya. Alhamdulillah lega karena saya telah menemukan solusi solusi atas permasalahan anak ini Bu. Lega, senang. Hmm, Mungkin kalau sebelumnya saya murung sering lamun ya Bu ya, lihat anak itu. Kalau sekarang saya ngerasa ini, oh ada yang yang bisa saya lakukan ini untuk bisa mengubah anak ini gitu. Jadi lega sekali. iya, iya. Alhamdulillah ya, senang rasanya Ibu Vi sudah dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Berarti Ibu sudah dapat solusinya dari tujuan percakapan kita atau diskusi kita singkat hari ini ya Bu ya. Iya. Eh, Terima kasih ya Bu Saria sudah meluangkan waktunya buat saya nih untuk penyelesaian masalah di kelas saya Bu. Nih Bu, kebetulan nih saya ada itu ya, ada jam ngajar lain ini ya. Nah, jadi nanti kalau lain kali itu bagaimana itunya nanti kan Ibu Sari masih bisa ya. Saya ya, lagi ya. ini. Baik Ibu Vi, ya silahkan Ibu. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Sari mau ingin mendengar ceritanya Ibu Vi yang telah Ibu Vi lakukan kepada orang tua siswa dan siswanya Ibu Vi. Baiklah Ibu Vi semangat ya dalam mengajarnya, dalam menghadapi peserta didik kita yang begitu beragam ya Bu. Iya iya Bu, harus semangat selalu ya Bu ya. Iya, Kita mencerdaskan semangat anak Ibu. bangsa. Iya. Ya Bu, sekali lagi terima kasih ya Bu Saria. Terima kasih atas nih solusi yang Ibu Sari berikan. Ini saya merasa lega sekali. Ya, alhamdulillah Ibu. Baiklah Ibu, selamat siang Ibu Vi. Ya, selamat siang juga Ya, Ibu Sari. kita akhiri pertemuan kita ini dalam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Vi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sari.
Masih 3 menit lagi. Baik, coba kita refleksi ya. Iya. Ya, baik Bu. Oke, kita refleksi ya kegiatan kita hari ini. Eh, iya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini, Bu? Nih, kalau menurut saya ya, Bu ya, nih yang sudah baik itu adanya kerjasama antara coach dengan coachee, dan dalam percakapan ini coach aktif aktif sekali mendengarkan pendapat dari coachee sehingga merasa nyaman dalam menyampaikan pendapat. Iya, iya. Sari lihat juga seperti itu, Bu. Jadi kita dapat ya saling menggali tadi permasalahan-permasalahan kita berdua ya, Bu. Iya, iya. Setelah itu apa yang masih perlu diperbaiki dari kegiatan kita ini? Ini sebagai seorang coach tadi Bu ya, saya Ya, mungkin harus berusaha dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot lagi mungkin, yang dapat menuntun dan menggali potensi yang ada pada diri coachee. iya. Sari juga seperti itu, Bu Vi. Jadi Iya, Sari juga sebagai coach itu kita harus menggali kemampuan yang ada di coach kita, ya
supaya Iya. tujuannya tuh tercapai apa yang diinginkan, setelah itu dapat diterapkan dan mudah dipahami gitu Bu. Tujuannya kita itu dapat menyelesaikan permasalahan hasil diskusi dari coach kita gitu ya Bu. Iya, iya. Selanjutnya kira-kira apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh gitu ya Bu sebelum dan saat melakukan coaching ini. Iya. Mungkin Jadi nih kan kalau mungkin ya Bu ya, sebelum dan saya melakukan coaching saya harus punya pemahaman tentang iya, gambaran pertanyaan yang akan diajukan coach ini. Jadi kita bisa gunakan model atau alur Tirta ya untuk iya. kita dapat menggali potensi coachingnya. Iya, Mm-mm. saya juga setuju itu, Bu. Jadi kita tuh harus berada penuh di sini, walaupun Iya, tadi habis ngajar anak, habis kerja, kita tuh harus hadir penuh di kegiatan sesi ini, dan kita juga harus banyak latihan, Bu. Karena untuk membentuk sebuah ke apa namanya itu bisa untuk mengcoaching kegiatan coaching itu kita harus sebagai coach itu kita harus melatih diri karena berbicara tuh perlu dilatih sehingga kita tahu alur dari tahapan tirta itu yang mana mulai dari kegiatannya itu tujuan dari kita mengadakan coaching, setelah itu tujuan dari kita identifikasi lah masalah dari coachingnya, setelah itu kita uh, kita apa rencana aksi dari coaching ini dan kita itu bertanggung apa ya tanggung jawabnya kayak gitu ya Bu. Itu perlu dilatih lagi. Sesuatu itu enggak iya, iya, benar ya. sekali coba nggak mungkin lah rasanya bisa Iya, gitu udah ya bisa. Bu. Iya, mudah-mudahan dapat kita terapkan di sekolah kita ini Bu. Setelah Iya, itu, iya. ya Ibu Vi, Ah, ah. apa nih yang akan kita lakukan nih untuk perbaikan, meningkatkan kegiatan coaching kita ini nih Bu? Wah, mungkin tentunya kita harus fokus dulu ya terhadap masalah si koci ini. Lalu kita Iya, pikirkan nih pertanyaan yang berbobot agar kita iya, dapat iya. menggali potensi koci. Dan juga kita harus terus berlatih nih melakukan praktek coaching ya Bu ya. Yang Bu Sari Iya, bilang kita nggak bisa satu kali dua kali aja nih. iya, kita, Ya, iya. iya ya Bu Ya, ya. tambah lagi gitu ya Bu Vi, kita tuh harus Ya, paham untuk menggali yang namanya masalah, identifikasi masalah itu kita harus paham apa itu pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali dari potensi yang ada di Koci ini ya Bu, sehingga nanti itu akan menjadi tujuan, maksudnya akan menjadi aksi dia akan bisa mencari aksi apa yang akan saya lakukan terhadap masalah ini kayak gitu ya Bu ya. Jadi ya iya. kita yang perlu yang namanya latihan dan latihan untuk kegiatan coaching ini bisa kita lakukan bersama. Sari penasaran dengan Silakan masuk ke ya, ruang utama itu. iya Oh iya baik Bu, Bu. terima kasih Bu. Terima kasih Bu Vi, sampai jumpa ya. Ya.